أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah kita selalu panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia-Nya lah kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh bersama yang kita lanjutkan dengan mengkaji hadis arba'in. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Kajian kita pada pagi hari ini hadis arba'in yang ke-17, berbuat ihsan dalam segala hal. Saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Ya. Hadisnya pendek. Innallaha, sesungguhnya Allah itu katabal ihsan, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian hendak membunuh, misalnya ketika dalam peperangan ataupun saat pelaksanaan qisas di pengadilan misalnya, maka kata Rasul fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian hendak menyembelih, fa ahsinudz dzabhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah kalian senangkan hewannya yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada beberapa penjelasan dari hadis tersebut. Ibnu Attar Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ma'ruf dengan sebutan Mukhtasar An-Nawawi, sebagaimana julukan ini disebut oleh Ibnu Katsir, menyatakan bahwa hadis arba'in Nawawi nomor 17 ini termasuk hadis yang singkat namun syarat makna, juga berisi kaidah pokok dalam agama ini. Hadis tersebut berisi perintah untuk berbuat baik pada diri sendiri, juga pada setiap makhluk, sampai pada saat menyembelih dengan berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih, dan perintah untuk menyenangkannya. Lihat syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Ibnu Attar. Yang dimaksud membunuh dan menyembelih dengan cara yang baik, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, dilihat dari sisi cara dan keadaan. Bentuk berbuat baik kepada
hewan saat ketika membunuh, misalnya ketika melaksanakan eksekusi baik hewan maupun dalam pelaksanaan qisas hukum mati pada pembunuh, itu harus dengan cara yang baik, cara yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti ya, sehingga orang yang bersangkutan diajak untuk bertaubat dahulu misalnya. Kemudian dengan cara yang terbaik, yang dalam hal ini biasanya dipenggal kepalanya, itu lebih mudah untuk meninggalnya dibandingkan dengan ditembak ataupun mungkin dengan obat gitu ya. Itu sudah diteliti oleh para ahli, hewan-hewan yang dibunuh itu yang paling mudah meninggalnya, yang paling menyenangkan bagi mereka adalah saat ketika disembelih, bukan dengan cara yang lainnya, yang biasanya ada yang diketok kepalanya, ada yang ditusuk duburnya, atau ada yang dengan obat-obatan ataupun bahkan dengan listrik. Itu semuanya ternyata apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu dengan disembelih itu lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk meninggalnya. Yang dimaksud dengan menyenangkan hewan yang akan disembelih, ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk meninggal, mati gitu saat disembelih. Kemudian dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Hewannya sudah diletakkan, sudah hampir disembelih, kemudian orangnya yang akan menyembelih itu mengasah pisaunya di hadapannya. Itu mati sebelum mati gitu. Mati sebelum disembelih, udah takut duluan. Biasanya ini berkaitan dengan hewan-hewan kurban ya. Jadi jangan sampai ngasah pisaunya itu di hadapan hewan. Makanya hewannya itu kalau bisa ditutup mukanya ya. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Ini alhamdulillah kemarin sudah ditutup hewan-hewan yang belum disembelih. Jangan sampai mereka tahu teman-temannya sedang disembelih, ya udah ya. Biasanya akhirnya terjadi kekacauan kan. Ada salah satu yang diantara mereka akhirnya kemudian langsung berontak ya. Sudah stres duluan sebelum disembelih. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihan. Ya harusnya dia ketika saat ditarik dari ini itu biar tidak melihat, maka ditutuplah mukanya gitu ya, matanya. Jangan sampai dia melihat kiri kanan ternyata sudah banyak teman-temannya yang mati gitu ya. Darah berceceran di mana-mana. Ini tidak ihsan. Betapa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kebaikan yang luar biasa. Bahkan kepada hewan pun diajarkan cara berbuat baik. Salah satu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi sisi kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Dia udah dibaringkan, kakinya udah nginjak pipi kambing tersebut, dia ngasah pisaunya gitu ya. Udah bunyinya pisau saat diasah saja udah menyakitkan gitu ya, menakutkan. Rek. Ada orang yang nggak tega saat ketika mendengar asahan. Maka beliau bersabda, aturidu antumitaha mautat hala hadatta syafarataka qabla an tadja'aha. Rawahul Hakim. Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaklah
pisaumu diasah terlebih dahulu sebelum engkau membaringkannya. Nah, jadi jangan lupa gitu ya. Ternyata udah mau disembelih, pisaunya masih tumpul, harus diasah dulu. Udah dipersiapkanlah segala-galanya gitu ya, termasuk pisaunya yang, atau bahkan pisaunya itu beberapa pisau yang sudah disiapkan karena ternyata menyembelih sapi ataupun kerbau yang kuat gitu ya, itu butuh pisau-pisau yang sangat tajam gitu. Ada yang udah disembelih di pertengahan jalan ternyata pisaunya copot gitu ya. Copot ya. Akhirnya apa? Ya masih nyari ke sana kemari, nggak ada yang bawa pisau, kan repot gitu. Yang lebih repot lagi yang copot jantungnya yang menyembelihnya. Ternyata dia, maka yang lainnya sigap langsung disembelih oleh temennya. Jangan sampai dia masih ebleh-ebleh, masih separuh yang menyembelih meninggal, sementara yang lain nggak ada yang berani menyembelih gitu ya. Ya nanti kasihan. Beberapa faedah hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, yaitu dengan menetapkan untuk berbuat baik pada sesama. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam penyembelihan saja ya. Ini penyembelihan sebagai contoh. Dalam segala sesuatu Allah perintahkan kita untuk berbuat yang terbaik, ihsan. Ihsan itu baik cara melaksanakannya ataupun ihsan dalam niatnya. Contohnya ketika kita bekerja gitu ya, kita diperintahkan untuk bekerja dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Yaitu kita niatnya kita selalu memperbaharui niat kita bahwa kita bekerja untuk menghidupi anak istri, dan itu adalah merupakan jihad, sehingga kita selalu mendapatkan pahala berjihad dalam mencari nafkah. Jangan sampai mungkin kita lupa untuk niat saat ketika mencari nafkah karena sudah rutinitas sehingga kita merasa udah biasa saja. Maka jaddidun niyah, untuk memperbaharui niat, memperbaharui iman dengan selalu mengucapkan basmalah saat ketika berbuat kebaikan, selalu membaca basmalah. Kadang-kadang kalau bismillahnya itu dalam hati, kadang suka lupa. Maka kenapa niat itu menurut Imam Syafi'i lebih utamanya talaffuzun niyah, untuk diucapkan, niat itu diucapkan dengan lisan. Karena apa? Untuk mengingatkan hatinya agar ikut bersama-sama dalam perbuatan, bukan aktivitas lahiriah saja. Hatinya selalu diingatkan untuk niat yang terbaik. Yang kemudian jaudatul ada, yaitu dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan dengan cara yang terbaik. Bagaimana kita bekerja dengan baik, performan kita harus baik gitu ya. Jangan sampai acak-acakan, bahkan boleh mungkin bangunnya terlambat, telat, cuman ucek-ucek mata saja langsung berangkat ya, belum mandi dan sebagainya, bau dan sebagainya, bajunya tidak ganti. Nah, maka ini semuanya tidak ihsan. Kita harus berbuat ihsan. Bagaimana kita agar bukan hanya kita saja yang mencium bau yang harum, tapi orang lain di sekitar kita pun juga mencium bau yang harum, sehingga merasa enjoy bekerja dengan kita. Belum lagi kalau kita harus berkomunikasi dengan cara yang terbaik kepada siapapun, kepada atasan, kepada bawahan, atau kepada sesama kita. Apalagi kalau kepada klien, tentunya harus dengan cara yang terbaik, biar mereka enjoy, merasa senang, enak, dan kemudian akan terus menghubungi kita
dalam berikutnya. Begitupun juga dengan saat ketika kita bekerja, tidak perlu bahwa kita bekerja itu saat ketika ada atasan saja kita berbuat baik, tapi dalam seluruh kehidupan kita bahwa kita selalu merasakan muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bekerjanya pun juga yang terbaik. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik pada sesama. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang butuh makan. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu, bukan hanya kepada objeknya saja, tapi kepada segala apapun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariah. Salah satu atau salah dua dalam contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ada saat ketika membunuh, baik dalam peperangan maupun dalam pengadilan, atau saat ketika menyembelih binatang, harus dengan cara yang terbaik sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam hadis ini juga digunakan kata kataba atau kitabah. Kataba yaktubu kitab, seperti kutiba alaikumusiyam, ya. Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'. Sedangkan kitabah itu dijelaskan oleh para ulama ada dua macam, yaitu kitabah qadariyah dan kitabah syar'iyah. Kitabah qadariyah adalah ketetapan yang pasti terjadi, sedangkan kitabah syar'iyah adalah ketetapan yang kadang manusia kerjakan dan kadang tidak kerjakan. Ya, contohnya kitabah qadariyah yang memang pasti akan terjadi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhil Mahfuz bahwasanya bumi ini dibusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Katabna dalam ayat tersebut kami tulis, kataba yaktubu kitab, kami tulis, kami tentukan, kami perintahkan, kami wajibkan. Itu adalah kitabah qadariyah yang memang pasti terjadi, dan begitulah bumi ini memang menjadi warisan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Dan contoh kitabah syariah seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan, telah ditetapkan, telah dituliskan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan, Allah telah tulis, tapi boleh jadi ada orang yang beriman yang berpuasa, ada orang yang beriman yang tidak berpuasa. Nah, itu namanya kitabah syariah. Wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam. Dalam hal yang wajib yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang dituntut, sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunnah tidaklah wajib. Ya, berbuat ihsan itu wajib pada segala sesuatu, seperti dalam kewajiban saat menjalankan ibadah, misalnya salat yang dikerjakan harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik sesuai dengan rukun dan syaratnya. Juga niatnya pun juga harus dengan ikhlas. Ya.
Kemudian saat meninggalkan hal yang haram, tentu kita meninggalkan betul-betul full totalitas. Untuk melaksanakan sesuatu, Allah perintahkan itu dengan kemampuan, laksanakan semampu yang kalian bisa laksanakan. Salat misalnya dilaksanakan semampunya, itu seoptimal mungkin bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa berdiri maka sambil duduk karena ketika sakit. Kalau tidak bisa duduk boleh sambil tidur gitu. Tapi kalau meninggalkan sesuatu full total tidak boleh laksanakan sedikit pun, tidak ada toleransi, full total. Tinggalkanlah zina, jauhilah zina, maka betul-betul meninggalkan zina sampai kepada muqaddimah untuk berbuat zina pun, maka la taqrabu, jangan mendekati, wala taqrabuz zina, mendekati pun sudah dilarang gitu ya. Artinya jalan untuk menuju zina sudah dilarang. Khalwat, berduaan, kesana kemari dan sebagainya itu adalah jalan menuju zina, maka sudah dilarang. Sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan tanpa menggerutu atau mengeluh pada takdir, ini juga harus dilaksanakan dengan ihsan. Berbuat baik dalam muamalah dengan manusia yang lainnya, tidak culas ataupun tidak menzalimi sesama. Berbuat baik ketika membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh, misalnya diperintahkan untuk membunuh cicak. Membunuh cicak itu harus dengan cara yang ihsan. Bagaimana? Dengan sekali bunuh langsung terbunuh, jangan di pelan-pelan bunuhnya, dipukul pelan-pelan kemudian ini dan sebagainya, sehingga dia merasakan rasa sakit yang berlama-lamaan begitu. Atau membunuh ular misalnya, maka langsung dibunuh dengan cara yang terbaik sehingga dia tidak merasakan sakit yang berlamaan. Nabi SAW biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Jadi dalam hadis di atas dicontohkan ihsan dalam dua hal, dalam membunuh dan dalam menyembelih. Artinya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kata-katanya beliau sangat bijak dan kemudian memberikan contoh dalamnya. Contohnya ketika dalam hadis yang sudah dijelaskan dalam hadis Arba'in tentang Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci, yang baik. Nah, di situ dicontohkan dengan seorang musafir yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan Allah, menunjukkan kefakirannya. Dia menyebut-nyebut asma Allah gitu ya. Dalam satu kesempatan dia berdoa, namun karena tidak baik atau tidak bersih, tidak suci, ya, maka tertolak doanya. Padahal dia berdoa dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah, itu pasti akan ditolong oleh Allah. Ia berdoa sambil menengadahkan kedua tangannya, itu pun juga termasuk doa yang mustajab. Ia berdoa sambil memuji-muji Allah ataupun menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah lah, kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik. Oleh karena itu berdoalah dengan menyebut-nyebut nama Allah, pasti akan diijabahi ya. Dalam satu kesempatan ia berdoa dalam keadaan sedang musafir, dan musafir yang baik itu, maka ia pun juga termasuk doa yang mustajab. 4 hal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, mengumpulkan dalam satu waktu berdoa, namun doanya tertolak. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Nah, begitupun dalam hadis ini Rasulullah menegaskan tentang sesuatu, tentang ihsan, dan kemudian memberikan contoh langsung gitu ya. Nah, itulah Rasulullah luar biasa yang beliau lakukan sehingga sangat mengena
sangat menyentuh, sehingga mudah untuk dicontoh, mudah untuk diikuti apa ucapan beliau yang termasuk hikmah. Kemudian bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Ya, beberapa aturan yang penting dalam penyembelihan itu, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala, seorang yang murtad keluar dari Islam, atau orang Majusi dan orang-orang non-muslim lainnya. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat tidak sah dalam menyembelih kurban, karena orang yang meninggalkan sholat bukan termasuk muslim dalam hal ini, dia juga bukan termasuk ahli kitab. Makanya harus hati-hati. 9 ahli kitab masih halal bagi seorang muslim, sebagaimana firman Allah SWT, wa tu'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum. Makanan 9 orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Maidah ayat 5. Ibnu Abbas rahimahullah dan lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud makanan di sini adalah sembelihan mereka. Nah, siapakah sesungguhnya ahli kitab itu, gitu kan ya? Apakah orang Yahudi dan Nasrani sekarang masih termasuk ahli kitab atau tidak? Gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah membawakan ayat berikut, wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Ali Imran ayat 20. Lalu beliau menegaskan bahwa ayat ini ditujukan pada ahli kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran ahli kitab yang hidup di zaman beliau sudah mengalami nasakh wa tabdil, penghapusan dan penggantian. Artinya ahlul kitab di zaman Rasul pun juga sudah menuhankan Nabi Isa, mudah menganggap bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah misalnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi dan Nasrani, mereka lah disebut sebagai ahli kitab. Jadi ahli kitab sekarang, makanya apakah boleh menikah dengan ahli kitab? Padahal memang dalam ayat tersebut Allah bolehkan kita menikah dengan wanita ahli kitab yang baik-baik serta memakan 9 mereka. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang mereka satu sama lain saling mengajukan argumen. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang kemudian melarang karena ahlul kitab sekarang sudah berbeda misalnya. Namun sebagian besar mereka membolehkan, cuman memiliki banyak catatan. Artinya kalaupun menikah dengan wanita ahli kitab, maka syaratnya itu sangat banyak. Bagaimana supaya anak-anaknya nanti aman, tidak ikut terbawa oleh wanita ahli kitab tersebut, sehingga nanti akan membahayakan generasi berikutnya. Terbukti kan dalam banyak kasus anak-anak lebih mengikuti ibunya, banyak di antara mereka. Sehingga kalaupun membolehkan, maka ada banyak syarat yang sangat ketat. Begitu. Ayat ini bukan khusus membicarakan ahli kitab yang betul-betul berpegang teguh dengan Alkitab tanpa penghapusan dan penggantian. Jadi begitu pula tidak ada beda antara anak Yahudi dan Nasrani yang hidup setelah adanya penggantian Injil Taurat di sana sini dan yang hidup sebelumnya. Jika setelah adanya perubahan Injil Taurat di sana sini, anak Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab. Begitu pula ketika anak Yahudi dan Nasrani tersebut hidup sebelum adanya perubahan Taurat Injil, mereka juga tetap disebut sebagai ahli kitab. Dan mereka kafir jika tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun mereka dianggap sebagai
musyrik ketika mereka menuhankan selain Allah, tapi mereka masih tetap disebut sebagai ahli kitab. Dan itu adalah penyebutan yang sangat indah, sangat manusiawi, dan sangat baik bagi mereka-mereka yang walaupun sudah meninggalkan kitab mereka, tapi masih tetap disebut sebagai ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Menggunakan alat pemotong baik tajam ataupun tumbul, asalkan bisa memotong atau mengeluarkan darah, baik berbahan stainless, perak, emas, tongkat ataupun kayu. Nah, itu cara yang kedua yang penyembelihan secara syar'i. Dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faquluhu laisa sin wadh-dhuhr wa sa'ujadditukum an dzalik amma sinnu fa'admun wa amma adh-dhuhru famudal habasyah." Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal itu dilarang, yaitu gigi dan kuku. Adapun gigi termasuk tulang, artinya tulang yang tidak boleh digunakan, karena tulang itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih walaupun sudah ditajamkan. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah, artinya tidak dibolehkan dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari. Yang dipotong adalah 4 bagian, yaitu urat leher, 2 urat leher, kemudian saluran nafas dan saluran makan, ada 4 urat. Namun kalau memotong 2 urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja tetap sah dan halal, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya 2 saluran saja cukup, tapi kalau seluruhnya 4 saluran maka itu lebih utama. Menyebut nama Allah ketika menyembelih, yaitu membaca bismillah. Seperti firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Pernah terjadi di zaman Rasul, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada suatu kaum berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah sembilan itu disebut nama Allah ataukah tidak saat disembelih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammu alaihi antum wa kuluh. Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut. Artinya saat ketika makan diperintahkan untuk baca basmalah. Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam. Maksudnya bukan sembelihan asal sembelihan ya. Yang membelih non muslim ya, walaupun kita membaca bismillah tetap saja haram gitu ya. Sembelihan non muslim sudah tahu bahwa mereka tidak halal untuk sembilan mereka, dan kemudian ketika kita makan di warung, kita nggak tahu apakah ini sembelihan muslim atau tidak gitu ya. Kemudian udah yang penting baca bismillah saja. Enggak dibenarkan demikian, apalagi di daerah yang memang di situ mayoritas non muslim, dan kita tahu bahwa memang sulit untuk mencari makanan yang jelas-jelas disembelih oleh muslim, maka kita harus yakin bahwa itu sembilan non muslim, dan kemudian tidak boleh bagi kita untuk mengonsumsinya. Tidak cukup kalau udah yang penting kita baca bismillah saja, enggak. Tapi karena yang disebutkan oleh Aisyah tersebut bahwa mereka sudah masuk Islam, yang menyembelih itu muslim ya. Cuman mereka menyebut nama Allah atau tidak gitu. Mereka menyebut nama Allah atau tidak. Kalau dalam hal seperti ini maka kita cukuplah saat memakannya kita membaca basmalah. Karena berkaitan dengan sebuah
hal yang sangat besar. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, Allah tidak terima kecuali yang suci. Bahkan makanan yang kita makan pun harus suci, suci, halal, dan cara penyembelihannya pun juga dengan cara yang halal, gitu ya. Jadi itu intinya. Wajib menajamkan pisau atau alat pemotong ketika menyembelih. Ya, tadi udah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bagaimana kita harus berbuat ihsan. Salah satunya adalah dengan menajamkan pisau. Sementara untuk menggunakan pisau itu adalah sebuah syarat sahnya penyembelihan tadi. Tapi untuk ihsannya, bagaimana kita harus berlaku lebih baik lagi, yaitu dengan menajamkan pisau. Karena kalau tidak dijamkan, tidak tajam itu nanti kalaupun harus disembelih dengan cara yang agak alot gitu ya, itu menyakitkan bagi binatang. Kemudian wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara penyembelihan. Di antara adab-adab yang bisa dipenuhi saat menyembelih kurban adalah sebagai berikut: membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibas, domba. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya untuk diniatkan tadi, walaupun hanya satu kambing, tapi diniatkan untuk beliau pribadi, keluarganya, dan umatnya. Kemudian meletakkan kaki di sisi leher hewan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dhaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini, fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusamma wa yukabbar, fadhabahahuma biyadihi." Rawahu Bukhari. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di leher, di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Hadis Bukhari. Kalau kita satu kambing kadang-kadang harus 4-5 orang ya kita, apalagi sapi gitu ya. Kalau di Arab biasanya satu kambing ya 1 orang langsung sembelih sendirian gitu ya, dengan cara yang ihsan, yang baik. Dan kalau seandainya lebih banyak orang tentunya juga bisa lebih baik lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa ada orang-orang tertentu yang mampu melakukan sendirian, itu sangat jago tentunya, seperti Rasulullah SAW. Dan menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nafi radhiyallahu rahimahullah, ia berkata, "Anna ibn Umar kana yakrahu ay ya'kula dhabihahu dhabhihi li ghairil qiblah." Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Ini termasuk yang ihsan, yang baik-baik yang dilakukan dalam penyembelihan. Wallahu a'lam shawab. Baik, sampai di sini masih ada waktu. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada hal yang lain, monggo silakan. Ya, silakan Pak Rio.
Maaf, suaranya kurang. Iya, iya. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Rio. Masukannya bahwa memang eh, ketika kita membahas sesuatu itu memang sesudah itu kita berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana evaluasi tentang cara pengorbanan yang kita lakukan. Memang masih banyak kekurangan di sana sini, memang harus kita saling mengingatkan. Memang kadangkala sesuatu itu lupa gitu kan ya di tengah jalan. Makanya sebelum acara penyembelihan mungkin ada 1 hari sebelumnya ada saling mengingatkan lah, mungkin ada acara ataupun apa dan sebagainya. Dan kita kemarin itu sudah lakukan dengan adanya di sini yang Juleha. Cuman kadangkala walaupun sudah dilaksanakan begini kan saat pelaksanaan juga masih ada kekurangan itu memang harus saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi bagi yang akan menjadi ketua panitia ya, ini sebagai masukan, alhamdulillah ya. Jadi nanti misalnya ditulis ketentuan-ketentuan SOP-nya seperti apa dan sebagainya, harus ada saling mengingatkan. Ketika ada yang melakukan kesalahan, tidak ada salahnya juga saling mengingatkan dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah ketika hadis ayat Quran yang kita baca, yang kita hafalkan itu dan kemudian dipraktekkan dalam keseharian itu langsung terlaksana dengan baik. Salah satu contohnya dulu ketika saya ngajar kelas 1 SD, hafalan hadis gitu ya, hafalan hadis. Dan anak-anak luar biasanya mereka langsung menerapkan hadis itu dan langsung menegur teman-temannya yang melanggar hadis itu. Misalnya ada yang mereka sesudah menghafalkan la taghdab walakal jannah, janganlah marah surga untukmu. Langsung ketika saat melihat ada temannya itu marah gitu ya, langsung diingatkan dengan membacakan hadis itu rame-rame, la taghdab walakal jannah gitu. Janganlah marah, surga untukmu. Alhamdulillah temannya yang tadi marah karena melihat teman-temannya yang banyak langsung menegurnya, langsung alhamdulillah diingatkan, diam dan sebagainya, akhirnya tidak jadi marah. Jadi ini memang itulah yang terbaik, saling mengingatkan, saling memberikan masukan. Wallah, terima kasih. Iya. Iya. Baik. Ya. Baik, itu sebagai catatan, salah satu catatan nanti bisa dilaksanakan oleh panitia sesudahnya, nanti ada SOP-nya yang bisa ditulis di situ. Nah, ini salah satu kandidat untuk calon panitia selanjutnya ya, Pak Dwi. Baik, yang lain ada? Oh ya, silakan Bu. Ada ini mic, maaf biar kedengaran. Sebentar Bu, nggih.
Waalaikumsalam. Kalau cara pembelian itu kan harus dengan cara ihsan, Pak. Lalu bagaimana dengan kalau di tempat penjajaran, gimana apa sudah termasuk ihsan atau belum? Di tempat penyembelihan, ya, RPH, ya, baik, ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada lagi? Enggak. Oke, baik. Untuk di RPH kita belum pernah melihat di sana, gitu ya, bagaimana. Cuman memang ketentuan mereka bahwa pelaksanaannya memang dilaksanakan sesuai standar syariah, gitu ya, yaitu minimal bahwa dilaksanakan dengan satu membaca bismillah, yang kedua seorang muslim yang menyembelihnya, gitu. RPH, apakah RPH yang masih tradisional yaitu disembelih secara manual, ataupun RPH yang mungkin sudah pakai mesin, maka ketika pakai mesin, maka ketika menjalankan mesin tersebut dia seorang muslim dan kemudian dia memencet tombolnya dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ini seperti yang diproduksi di Australia ataupun daerah-daerah yang sudah modern, gitu, pelaksanaan penyembelihan itu sudah sesuai dengan standar syariah sehingga mendapatkan stempel halal MUI dahulu, ya, seperti yang dari Australia ataupun dari beberapa daerah yang lainnya. Namun kalau di luar yang tidak mendapatkan standar halal, ya, wallahu alam bagaimana pelaksanaannya, gitu ya. Tapi di sini biasanya di supermarket dan sebagainya itu kan sudah ada label standar halalnya, ya, ya, ya. Memang ini bagi kita selaku masyarakat bisa sambil memberikan masukan kepada pemerintah, tentunya yang berwenang untuk menegur ataupun memberikan SOP standar pelaksanaan di RPH dan sebagainya itu adalah pemerintah tentunya. Kita sebagai masukan kepada mereka. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo, silakan. Luar biasa, keluarga yang kompak, ibu dan anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya ada masukan dari lingkungan terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kemarin, Pak. Ini sendiri, jadi kalau bisa gini, pada saat H-1 sebelum pemilihan itu kan dilakukan penelitian semua dari samping maupun samping. Nah, sayangnya itu ada beberapa individu itu, jadi gini, misalnya kayak kita mau menitipkan penyembelihan korban di sini, tapi bukan mulai orang itu. Nah, si orang ini itu tidak mengawasi ataupun tidak menghandle pekerjaan itu, jadi tidak memonitor pekerjaan itu, karena reasonnya adalah bahwa itu tidak melalui dia, gitu. Ini menjadi evaluasi bagi kita semua, karena terus terang itu kayaknya agak kurang enak di pikiran saya waktu itu, gitu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan kehadiran pada saat semuanya pada saat H- malamnya itu hujan lebat, tidak ada satu orang yang datang. Nah, kita bingung nih gimana mau mengendal lewat berbagai itu. Itu aja sih evaluasi itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini masukan untuk panitia. Belum ada pembubaran panitia, ya. Nah, oh, sudah kemarin itu, ya. Ya. Oh iya, baik. Pembubaran panitia sudah. Insya Allah nanti ini masukan untuk panitia berikutnya, ya. Panitia berikutnya memang pasti ada kekurangan, ya. Dari
kekurangan-kekurangan yang sudah kita evaluasi tersebut insya Allah menjadi perbaikan pada panitia berikutnya. Terima kasih Mas Ridho. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, walaupun kita masih ada beberapa saat ya, belum masuk waktu syuruk ya, kita sambil nunggu sambil pikir, nanti kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semuanya, sehat walafiat selalu. Semoga yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga juga segera Allah berikan kesembuhan, yang memiliki keinginan-keinginan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, semoga cepat segera diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga yang punya hutang segera dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikan-kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk kita semua. Ala hadina wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.